Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 111. Hening. Mas Cean kok buru-buru? Gaza kini memakai jaketnya. Dia hendak pergi tapi Sanum menahan tangan Gaza. Mas, kok Sanum diabaikan? Gaza menatap tangan Sanum yang menahannya lalu menepis. Lagi Sanum terkejut dibuatnya, apalagi setelah itu Gaza membersihkan tangannya seolah jijik dia sentuh. Tatapannya berkaca. Kok Mas gitu sama Sanum? Cerewet lo. Desis Gaza lalu beranjak pergi. Sanum buru-buru berlari dan memeluk dari belakang. Mata Gaza terpejam. Mas kenapa sih gini sama Sanum? Sanum kan minta maaf, mohonnya. Air mata gadis itu jatuh. Gaza menggepalkan tangannya dan melepaskan pelukan tersebut. Pergi sama Pak Amran, titahnya sebelum menjauh. Sanum menatap punggung Gaza dengan nanar. Apa kesalahannya sebesar itu sampai sikap Gaza seperti ini? Dia menatap hidangan makanan di atas meja. Roti Gaza sudah dia siapkan, juga minumannya. Dia melangkah ke sana dan duduk. Menikmati makan paginya sendirian. Saat melahap makanannya dan memperhatikan kursi Gaza yang biasa, dia tidak bisa menahan air mata. Sanum mengipas-ngipas matanya. Gak boleh cengeng Sanum. Mas Gaza mungkin lagi banyak pikiran. Makanya jadi gini, monolognya. 52. Sanum menatap Gaza yang hanya diam di sampingnya. Selama pelajaran berlangsung Gaza hanya fokus menatap depan. Tidak mengajaknya bicara seperti biasa ataupun sekedar mengenggam tangannya di bawah meja. Gaza bersikap dingin. Tidak pernah seperti ini. Apa Gaza harus semarah itu hanya karena pagi tadi? Dia coba mengenggam tangan Gaza di bawah meja. Secepat itu pula Gaza mengenggam yang lain seperti pena. Saat istirahat Gaza pergi duluan mengajak Din, meninggalkan. Tidak bisa mengerti Gaza untuk saat ini, Sanum juga merasa malas ke kantin. Ketika Selin mengajak ke kantin, dia beralibi ingin ke perpustakaan. Bersiap untuk ujian beberapa hari lagi. Tapi nyatanya yang Sanum lakukan hanya melamun dan menghela napas. Dia memandangi bukunya dengan pikiran berkecamuk. Mencoba menyusun kesalahannya. Sanum pikir dia tidak melakukan kesalahan besar hingga Gaza membentak, bersikap dingin dan menjauh seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa Gaza tidak mencintainya lagi? Sanum menjatuhkan kepalanya di meja, dia kemudian merogoh ponselnya dan mengirim pesan pada Gaza tuh, Mas Gaza, Mas Sanum gak lapar? Sanum di perpustakaan ya. Setelah memberi kabar, Sanum hendak kembali ke aplikasi lain, tapi dia tidak sengaja menyentuh bagian kamera. Menampilkan wajahnya yang pakai cadar. Hendak mengembalikan, dia terpaku pada pantulan di kameranya. Sosok Gaza di balik dekat rak lemari, Sanum buru-buru berbalik badan. Tidak ada. Sanum buru-buru berdiri memastikan, matanya menangkap Gaza yang keluar pintu perpustakaan terburu hingga tidak terlihat. Jika Gaza datang kenapa tidak menemuinya? Sanum mengambil bukunya di atas meja sebelum keluar dari perpustakaan. Matanya mengedar memperhatikan. Tidak melihat Gaza lagi. Akhirnya Sanum memutuskan ke kantin. Anak-anak Aksio berkumpul saat dia tiba. Selin di sana juga. Arfan melambai padanya. Fa. Panggilannya kala Sanum menyapu kantin, mencari Gaza. Gak sama Gaza, Fa? Tanya Din begitu dia duduk. Mau pesan apa? Selin bilang lo gak makan, kita belum pesanin. Sanum menggeleng. Aku gak makan Din. Mas Gaza gak di sini. Tanyanya pelan, takut kedengaran yang lain. Lah si bos barusan pergi pas tahu lo ke perpus.
Emang gak ketemu? Ujar Lukas. Sanum terdiam. Dia hanya memberikan gelengan walaupun sebenarnya tahu. Apa karena Gaza khawatir dia tidak makan dan datang ke perpus? Tapi kenapa Gaza langsung pergi begitu ketahuan? Kenapa dia diam-diam? Makan aja Fa. Entar juga si Cean kesini, tutur Bagas diangguki yang lain. Iya deh. Sanum mengangguk dan lekas berdiri memesan. Mereka menawarkan untuk bantu memesan tapi karena tidak ingin merepotkan dia pilih sendiri. 53. Saat memesan dia malah bersebelahan dengan Habi. Assalamualaikum Sanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pesan? Tanya Habi. Berbasa-basi, padahal pertanyaannya sudah terjawab. Respon hanya memberikan anggukan dan memesan nasi goreng untuknya. Kabarnya gimana? Sehat kok? Habi mengangguk-angguk. Sejak selesai rohis mereka tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun sekedar bertemu. Sanum yang membatasi diri dan juga Habi yang tidak punya peluang untuk lebih dekat. Sanum menjaga jarak berdiri mereka agar tidak dekat. Sambil menunggu pesanan dia melihat arah pintu kantin. Menunggu Gaza. Lo cari siapa? Sanum menggeleng. Begitu pesanannya selesai, dia rogoh kantong roknya untuk mengambil uang. Tersadar belum dikasih jajan, Sanum kembali celingukan melihat meja anak Aksio. Aduh. Biar gue yang bayar Fa. Habi yang mengerti langsung menyerahkan uangnya. Gak Habi. Gak usah. Santai aja. Gak usah Habi. Aku bayar nanti aja abis makan. Ada kok uangnya, tolak Sanum. Dia menggeleng pada Mbak yang jualan agar tidak menerima. Mbak, aku bayarnya abis makan gak apa-apa ya? Iya Sanum. Boleh. Sanum tersenyum lalu hendak membawa piring nasi goreng dan minumannya. Nanti dia pinjam uang Selin saja atau anak Aksio. Itu lebih baik daripada Habi yang bayar. Bisa-bisa Gaza cemburu. Tunggu Fa. Sanum menoleh tanpa menatap mata Habi. Ya, kayaknya lo kesusahan bawa. Sini gue bantu. Habi hendak mengambil piring Sanum namun gadis itu langsung mundur. Makasih Habi tapi aku bisa sendiri. Sanum berlalu, begitu melangkah ke meja Aksio dia melihat Gaza di sana. Menatapnya dan Habi. Dia mengambil duduk di sebelah Gaza dan mengulum senyum. Tapi Gaza tidak menatapnya. Sanum tertunduk. Lo gak ketemu sama Sanum ya tadi? Gak. Lah kirain nyusul Sanum, ujar Lukas. 54. Sanum melirik Gaza. Padahal dia sudah melihat cowok itu datang tadi. Ada apa sih dengan Gaza hari ini? Tidak mengenal teman-teman Gaza tahu jika mereka sedang tidak baikkan, Sanum tidak mengajak Gaza mengobrol dulu. Dia takut diabaikan dan anak Aksio curiga. Sepanjang makan, Sanum hanya diam menyimak obrolan anak Aksio seputar pergantian pimpinan mereka dan rencana ke villa bareng. Cancel aja. Kenapa mendadak? Gue gak ikut. Kalian aja kalau mau. Mereka semua tampak protes. Sanum juga heran. Dia memperhatikan ekspresi Gaza yang berbeda. Sanum juga gak ikut. Sela Selin. Tidak ada tanggapan tentang itu. Galan yang atur kalau kalian mau pergi, ujarnya menatap Galan. Tunggu. Ada masalah apa sampai gak ikut? Tanya Theo. Ya gimana masa ketua Aksio gak hadir? Ini perpisahan kita Gaza. Benar. Gak asik banget lo. Emang lo mau kemana? Tidak ditanggapi lagi. Ada urusan, ujar Gaza sebelum beranjak pergi dan membayar makanan Sanum. Setelah itu dia tidak kembali meja anak Aksio namun keluar dari kantin. Mereka terheran-heran. Si Gaza kenapa anjir? Gak tahu. Dia ada masalah. Tanya yang lain. Mereka menatap Sanum. Yang ditatap menggeleng.
Jangan-jangan jadwal bulan madu kalian bentrok ya? Bisik Lukas. Plak. Bagas mengeplak kepala Bagas. Wow, omongan lo. Ini kantin Jir. Gue bisik-bisik Jir. Tapi ini serius nanya. Kenapa dia gak ikut? Padahal kemarin setuju-setuju aja, ujar Din terheran-heran. Si Sanum aja gak tahu. Apalagi kita. Mereka menghela napas. Fa, bujuk Gazaya. Lo yang kita harapin, gak mungkin anak-anak Axios Sages adain perpisahan tanpa ketuanya, ujar Theo. Iya, entar insya Allah aku coba ya, Sanum mengangguk saja. Dia juga tidak tahu apa alasan Gaza. Sebenarnya apa yang Gaza sembunyikan. Tempat pertama yang Sanum kunjungi begitu tidak menemukan Gaza di kelas ialah rooftop sekolah. Pesannya sama sekali tidak dibaca dan benar saja, begitu kakinya menginjak rooftop, atensinya langsung jatuh pada sosok Gaza yang tertidur di bangku panjang rooftop dengan tangan dilipat. Wajahnya terkena cahaya matahari yang cukup menyengat. Sanum mendekat, tangannya naik menghalang sinar mentari biar tidur Gaza tidak terganggu. Setidaknya 55 tangannya melindungi wajah Gaza saat ini. Dia hanya berdiri dan menatapi wajah damai Gaza seperti ini. Gaza membuka matanya hingga netra mereka saling tatap. Sesaat sebelum Gaza kini berganti posisi menjadi duduk. Sanum bantu lindungin wajah Mas dari matahari, ujar Sanum walaupun tidak ditanya. Tidak ada respon apapun membuatnya menghela nafas. Kini dia berlutut di depan Gaza dan mengambil kedua tangan cowok itu. Tatapan Sanum berkaca-kaca. Sanum minta maaf Mas, Sanum benar-benar minta maaf. Jangan gini ya sama Sanum, lirihnya. Gaza hendak melepaskan tangannya, tapi Sanum memegang kuat-kuat. Sanum gak suka Mas gini kan. Sanum sadar kesalahan Sanum. Sanum akan introspeksi diri dan gak ulangi lagi. Jadi Mas Gaza maafin Sanum ya. Minggir, ujar Gaza dingin. Sanum menggeleng. Gak mau. Sanum akan gini sampai Mas mau maafin Sanum, ujarnya kekeh. Gaza menatap tajam, tapi Sanum berusaha abai walaupun tatapan itu membuatnya ciut. Sanum gak mau dosa karena Mas gak rida. Mas, Sanum mohon, mintanya lagi. Kali ini mengecup punggung tangan dan telapak tangan Gaza. Gaza membeku, dia memejamkan mata berusaha mengendalikan diri, dia merasa sakit memperlakukan istrinya seperti ini. Gue bilang lepaskan. Dia menarik paksa tangannya. Lo punya telinga gak? Sanum nyaris terdorong. Sanum terkejut. Air matanya jatuh. Glek. Perasaan Gaza sakit melihat air mata itu. Mas Gaza kenapa kasar banget sama Sanum? Apa Sanum sesalah itu sampai harus dibentak gini? Tanyanya tercekat. Gaza membuang muka, dia kemudian berdiri dan hendak beranjak pergi. Sanum harus apa biar Mas gak marah lagi? Sanum menatap sendu punggung Gaza. Cowok itu kini berhenti. Kasih tahu Sanum Mas. Sanum harus apa? Kedua tangan Gaza menggepal di sisi celananya. Dia memejamkan mata sesaat sebelum berbalik badan. Mati-matian dia menahan diri melihat air mata jatuh dari pelupuk mata itu karenanya. Jauh-jauh dari hidup gue. Mata Sanum melebar. Apa maksud kamu? Lo masih punya telinga buat dengarkan. Sanum gak ngerti sama Mas Gaza, ujarnya menggeleng. Kenapa Sanum harus jauh-jauh dari kamu? Gue muak. Gue muak sama lo Sanum. Lo bisa kan paham? Bentaknya. Jantung Sanum berdetak cepat. Dia mundur karena takut dengan Gaza. Tatapan itu memerah, menatapnya marah. Gurat ekspresi Gaza juga tegang. Dia mengeratkan giginya. Muak. Gue capek harus berusaha bersikap baik cuman buat hargain lo aja. Lo cerewet.
Lo gak bisa gue mainkan sesuka gue. Gue muak karena lo ngatur-ngatur gue. 56. Mas, air mata berlomba-lomba jatuh mengenai cadarnya. Sakit. Gue gak tahan lagi. Makin lama lo makin sok ngatur. Sok alim. Cih, lo pikir lo sebaik itu? Satu sudut bibir Gaza naik. Seharusnya sadar perempuan kayak lo gak berhak atur-atur gue. Kenapa kamu ngomong gitu? Sanum menyentuh dadanya yang terasa sesak. Kenapa gue ngomong gini? Karena gue muak hidup sama lo Sanum. Kita saling mencintai dan Mas Gaza, bibirnya bergetar. Ia terbata. Cinta. Gaza terkekeh. Mudah banget lo dibohongin, gue gak cinta sama perempuan kayak lo. Ujarnya menatap Sanum dari atas ke bawah. Mas bohong kan? Bohong ya sama Sanum. Kita selama ini. Perempuan kayak lo gampang banget ya dibodohi. Gaza terkekeh. Jauh di sana dadanya juga merasa sesak akan kata-kata yang dia keluarkan. Gue gak pernah suka, gak pernah cinta. Gak pernah memandang lo sebagai orang yang spesial, tutur Gaza. Dia maju, mencengkram bahu Sanum. Gue cuman penasaran sama lo Sanum. Lo pikir gue mau nikahi cewek kayak lo? Gak. Gue butuh mainan. Mas. Sakit. Gaza tersenyum miring. Itu yang sengaja gue lakuin dari awal. Tujuan gue cuman main-main. Tidak. Sanum tidak percaya Gaza seperti ini. Segala kebaikan dan perhatian Gaza sejak awal memenuhi kepalanya. Ini bukan Gaza, ini bukan suaminya. Ini bukan kamu, gak Mas Gaza gak seperti ini, dia menggeleng keras. Tahu apa lo tentang gue? Ini, gue yang sebenarnya. Mas Gaza gak seperti ini. Gue gini Sanum. Ucap Gaza frustasi. Lakuin sesuka lo, benci gue dan cari orang lain. Lo bisa paham kan? Sanum gak bisa memahami kamu, ucapnya menangis. Gaza memejamkan matanya sesaat. Lo akan paham sebentar lagi. Tekannya sebelum melangkah pergi. Sanum terduduk lemas di lantai dengan isaknya. Tangannya menepuk-nepuk dadanya yang terasa sakit. Gaza bohong. Gaza mencintainya. Sangat mencintainya. Ini semua bohong. Di pintu dekat rooftop, Gaza menyandarkan punggungnya ke dinding dan menghela napas. Dia memejamkan mata, rasanya panas dan sakit melakukan hal ini. Membuat Sanum menangis rasanya seperti menghancurkan dirinya sendiri. Aku sayang kamu, Bai. Aku sayang kamu. Fa. Kok diam-diam aja seharian ini? Lo sakit? Ada masalah? Tanya Selin bertubi-tubi. Dia menempelkan punggung tangannya di dahi Sanum. Tatapan Sanum berkaca ditanya seperti itu. Dia memperhatikan Gaza yang menjauh dengan motor sportnya. Tidak pulang bersama lagi seperti biasa. 57. Fa. Sanum menoleh. Dia tersenyum tipis di balik cadarnya dan menggeleng. Enggak kok. Lagi males ngomong aja Sel, gumamnya. Gitu ya. Selin mengangguk. Terus Pak Amrannya mana? Tadi Selin memang sudah bertanya karena Gaza duluan pergi. Apa mereka tidak pulang bareng? Sanum hanya mengatakan Gaza sedang sibuk mengurus sesuatu dan terburu-buru. Dia hanya mengatakan dijemput Amran. Nanti sampai kok Sel. Kamu duluan aja. Sanum menatap Arfan yang mendekat dengan motor sportnya. Mau gue tungguin? Dia menggeleng. Gak usah Sel. Ini bentar lagi Pak Amran juga nyampai. Selin mengangguk. Dia kemudian naik ke atas motor dan melambaikan tangan. Sanum tersenyum, seperginya Selin dia menghela napas dan melangkah ke depan sekolah. Memilih menunggu di halte. Kata-kata Gaza tadi terus terngiang, membuatnya dadanya begitu sesak.
Segala kecamuk pikiran bersarang. Apa benar seperti itu? Gaza hanya main-main. Kenapa sakit sekali? Rasanya air matanya ingin kembali jatuh saat ini. Tapi Sanum tidak ingin menangis di depan banyak orang. Dia menahan gumpalan air mata dan duduk melamun di halte. Menunggu Pak Amran beberapa saat sebelum pulang. Di apartemen, hanya keleganggan yang menyambut. Gaza belum pulang dan Sanum sudah menebak. Sanum menjatuhkan dirinya di sofa. Matanya terpejam, air matanya jatuh tanpa suara. Begitu menembuka mata ia mengusap cairan bening itu dengan kasar. Dia buka cadarnya dan hijabnya. Tatapannya beralih ke seisi apartemen. Tempat ini bahkan menjadi saksi bagaimana perasaan di antara mereka. Gaza yang sayang padanya, manja padanya. Rasanya kalimat Gaza bagai mimpi di siang bolong. Dia inginkan menyelesaikan kesalahan pahaman ini hari ini. Mungkin Gaza sedang banyak pikiran. Ada masalah yang tidak diceritakan. Sanum yakin seperti itu, karena itu dia memilih mengusap air matanya dan yakin semua akan baik-baik saja. Dia mulai bersih-bersih, rapikan apartemen yang sebenarnya sudah rapi, menunggu Gaza pulang serambi belajar untuk ujian. Menyiapkan makan malam menunggu suaminya pulang. Tapi Gaza tidak pulang hingga pukul 9 malam. Sanum memilih menghabiskan makanannya dalam kesunyian dan rasa sesak. Tidak ada kabar apapun seperti yang Gaza lakukan sebelumnya. Tidak ada chat. Teleponnya bahkan direjek. Pukul 10 malam, Sanum duduk di balkon luar menunggu Gaza pulang. Di tangannya ada ponsel, banyak pesan yang dia kirimkan. Sekedar bertanya, "Di mana Gaza? Kapan pulang?" Tidak ada balasan. Pukul 11 malam, baru ada balasan. Sanum buru-buru membuka chat tersebut. Namun air matanya jatuh akan foto yang Gaza kirimkan. Cowok itu mengirim foto tengah di klub dan memotret cewek seksi dengan pakaian minim bahan.